Baik kawan-kawan, terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media yang saya hormati, sore hari ini kita dalam situasi preskon dengan tujuan untuk menyikapi putusan perkara nomor 1021 garis miring Titus garis miring 2003 garis miring PN Kantor Rapat yang memutus bebas terdakwa dalam perkara pencabulan anak. Nah, ini yang menarik nih sebenarnya di saat pemerintah sedang memberikan atensi yang cukup luas terkait dengan pencegahan kekerasan seksual khususnya pada anak. Bahkan kemarin pemerintah juga sudah membentuk satgas lintas kementerian untuk pengurangan kasus pornografi pada anak dan kekerasan seksual. Nah, tiba-tiba dalam bulan yang sama kita dikejutkan adanya putusan pengadilan yang memutus bebas perkara terdakwa kekerasan seksual pada anak. Nah, saya kira ini harus kita siapkan bersama. Hari ini kita hadir Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, saya Heri Karyansa, terus ada kawan dari teman-teman dari Lembaga Komnas Perlindungan Anak Sumatera Utara, dan ada ibu korban. Nah, mungkin saya nanti akan memberikan kesempatan yang pertama kali kepada ibu korban untuk menyampaikan perasaannya, pandangannya terkait dengan putusan bebas ini. Nah, yang kedua nanti ada kawan-kawan Komnas Perlindungan Sumatera Utara yang akan menyampaikan pandangannya yang saat ini memberikan atensi kepada Komnas Perlindungan Anak Labuan Batu sebenarnya untuk mendampingi perkara tersebut dari awal pelaporan di kepolisian sampai dengan putusan saat ini. Mungkin itu dulu pengantar di awal. Silakan Ibu, mau disampaikan? Nggak ada. Bagaimana perasaannya dengan putusan bebas tersebut? Baik. Bu, sebutkan Bu namanya Bu, nama Ibu. Rezeki Asriana, Pak. Rezeki Asriana. Kecewa ya Bu ya? Kecewa sama keputusan Pak. Ya. Jadi harapan Ibu gimana nih Bu? Harapan saya minta keadilan lah buat anak saya, Pak. Ada keadilan buat dia, Pak. Semua yang dia rasakan itu cukup menderita, Pak. Jadi ya untuk LPA-nya gimana nih Pak untuk Komnas Perlindungan Anak? Iya, yang pastinya kami akan menyikapi secara serius ini, gitu kan. Situasi ini juga sudah kita sampaikan ke Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak, sudah kita laporkan. Satu, yang kedua juga kita akan menyikapi tentu dengan patuh sesuai dengan jalur hukum yang ada. Kita kan tidak tahu ya apa yang terjadi di balik ruang sidangan, kita nggak paham ya. Untuk itu supaya lebih terang benderang dan tidak ada praduga, kita akan laporkan putusan ini ke Komisi Yudisial untuk meminta Komisi Yudisial untuk memeriksa hakim yang memeriksa PN Rantau Prapat dan memeriksa hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, gitu kan? Karena ya kita paham sendiri persidangan itu kan kita nggak tahu di balik itu bagaimana hakim berkomunikasi dan segala macamnya. Jadi supaya tidak jadi duga-dugaan, kita akan minta itu untuk melihat apakah memang majelis hakim yang memeriksa perkara ini sudah sesuai dengan hukum untuk memeriksanya, gitu kan. Yang kedua, kita tadi sudah meminta juga nanti untuk Kejaksaan Negeri Jakarta Negeri Rantau Prapat untuk mengajukan kasasi karena putusan bebas ini, untuk mengajukan kasasi terhadap perkara tersebut. Dan menurut informasi yang kami terima hari ini Kejaksaan Negeri Rantau Prapat sudah menyatakan kasasi yang sudah disampaikan ke pengadilan negeri, pernyataan kasasinya, sehingga kasus ini kita kira kan belum ingkrah ya, gitu kan. Jadi bagi pihak-pihak yang merasa besar hati, merasa menang, tunggu dulu karena ini perkara belum ingkrah, gitu kan. Yang kedua, karena ini menarik ya, apalagi terdakwanya itu adalah paman korban, di mana korban itu tinggal di rumahnya di bawah pengasuhannya. Ini yang dimaksud oleh Undang-Undang Perlindungan Anak tentang orang yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak tersebut.
Sehingga harusnya ada ancaman tambahan nih, sepertiga terhadap pidana yang dijatuhkan. Nah ini yang kita kaget itu kan diputus bebas ya. Apalagi kita tahu nggak mungkin polisi tanpa alat bukti, tanpa barang bukti yang sah di mata hukum menetapkan orang sebagai tersangka, gitu kan. Dan yang kedua, nggak mungkin juga kejaksaan tidak memberikan advice kepada penyidikan, karena kan berjenjang ya, berjenjang dari kepolisian, kejaksaan gitu kan, sampai orangnya juga ditahan sekitar 8 bulan, sekitar kurang lebih 8 bulan. Nggak mungkin polisi sama kejaksaan tidak melihat barang bukti tersebut, gitu kan. Sehingga kita nanti perlu minta juga putusan pengadilan untuk melihat pertimbangan majelisnya, kenapa ini diputus bebas, gitu kan. Yang pastinya Komnas Perlindungan Anak akan mengawal Komnas Perlindungan Anak Pusat, Komnas Perlindungan Anak Sumatera Utara, dan Komnas Perlindungan Anak Labuan Batu akan mengawal dengan serius untuk proses kasasi dan pertanggungjawaban hukum terhadap terhadap putusan bebas tersebut. Nggak bisa dibiarkan. Kalau tidak, ini akan menjadi presiden, gitu kan, bahwa walaupun kita memahami ada ajas praduga tak bersalah, begitu kan, ada ajas praduga tak bersalah bahwa orang tersebut tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum mengikat. Tetapi dalam proses hukum yang kita lihat, kan tidak mungkin polisi dan jaksa menetapkan tersangka dan menahan orang tanpa alat bukti, gitu kan. Nah ini yang kita nanti akan fokus untuk untuk meminta Komisi Yudisial memeriksa Ranto Prapot dan memeriksa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut dan memutus bebas tersebut, begitu kan. Nah karena bagi kita ini sangat janggal ya, ada putusan bebas terhadap kekerasan seksual. Nah apalagi ini kan masuk dalam ranah pidana khusus. Nah harusnya hakim berhati-hati dengan ini, begitu kan. Ada hak anak yang dikorbankan di dalamnya. Satu itu. Yang kedua, anaknya sekarang mengalami ketakutan, tidak bersekolah, hidup berpindah-pindah karena ketakutan. Nah, karena menurut informasi yang kita terima bahwa terdakwa juga orang yang memiliki pengaruh yang sangat luas di Ranto Prapot, sehingga ada ketakutan pada anaknya. Nah, traumatik ini kan menjadi ganjalan bagi tumbuh kembang anak ini ke depannya kalau tidak disikapi secara serius. Nah, Komnas Anak hari ini sudah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap anaknya. Kita juga sudah memberikan kepada ibunya. Nanti hasil ini kita akan sampaikan kepada beberapa pihak terkait, pemerintah maupun Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang hasil pemeriksaan kita, gitu kan. Nah ini yang kita harapkan bisa dapat menjadi pertimbangan dan membuka informasi-informasi baru tentang situasi terhadap anaknya, sehingga pengadilan kasasi bisa memberikan putusan yang adil bagi anaknya, gitu kan, putusan yang berkeadilan dan bisa membuat anaknya bisa kembali tumbuh kembang secara baik, bebas dari ketakutan dan segala macamnya. Situasinya sangat tidak baik untuk anaknya. Satu, dia mengalami proses kekerasan seksual, kemudian mendapatkan ancaman secara terus menerus, begitu kan. Bahkan dalam proses pendampingan kasus tersebut, Ketua Komnas Perlindungan Anak Labuan Batu itu mengalami teror dan mobilnya dibakar, gitu kan. Nah kami tidak mengkait-kaitkan, tetapi ini kan rentetan yang memang kita harus baca secara serius. Karena kalau memang ini terjadi secara rentetan yang sama, saya kira ini luar biasa. Kenapa? Karena tidak boleh ada ancaman dari siapapun bagi pegiat-pegiat hak asasi manusia dan perlindungan anak itu dalam upaya membela perlindungan anak. Ketika menangani, nggak boleh ada intimidasi dari siapapun, ancaman apapun, gitu. Negara wajib melindunginya. Kenapa? Karena yang kami lakukan ini adalah peran negara. Kita melakukan peran negara untuk memberikan upaya perlindungan bagi anak, pemenuhan hak bagi anak. Outputnya cuma satunya, kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak bisa dapat tumbuh dan berkembang secara baik, gitu kan. Nah, mengingat ini agak memalukan bagi kita sebenarnya ya. Kita itu negara kedua terbesar, tertinggi angka kasus pornografi anak di ASEAN. Bayangin coba, 5 juta kasus dalam 4 tahun terakhir. Ini kan menarik ya. Di saat pemerintah ingin menggiat-giatkan upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual dan pornografi,
tiba-tiba ada putusan yang menyatakan bebas bagi terdakwa pelaku kekerasan seksual. Nah, jadi kita minta untuk bisa diusut secara tuntas putusan bebas ini, karena bagi kami ini ganjal, gitu kan, supaya bisa terang benderang ini ada permasalahan apa sampai terjadi putusan bebas. Yang kedua, kita akan mendukung semua upaya untuk pemeriksaan kasasinya. Kita akan bersurat ke Mahkamah Agung, kita akan menjadi sahabat pengadilan dalam perkara ini, memberikan pertimbangan sebagai pertimbangan kepada majelis, gitu kan, supaya bisa melihat perkara ini secara utuh, gitu. Karena ada hak anak yang harus kita lindungi dalamnya. Gitu kan. Kasihan. Coba bayangkan, yang anak ini datang ke rumah itu, ke pamannya itu, untuk minta disekolahkan, untuk minta dilindungi, untuk minta diurus, karena anak ini korbannya adalah yatim, gitu kan, disekolahkan, tetapi dilecehkan secara seksual. Nah, ada harusnya pemberatan pidana di dalamnya, gitu kan. Ini nggak boleh kita biarkan. Ini harus menjadi pemikiran bersama, upaya bersama untuk memberikan keadilan bagi anaknya, gitu kan. Karena kalau dari awal tidak ada bukti yang mengaitkan, tidak mungkin polisi bisa serampangan menetapkan tersangka. Tidak mungkin juga jaksa menyidangkan perkara yang tidak jelas pembuktiannya, gitu kan. Nah, ini harus kita lihat juga, karena nanti pertimbangan majelisnya kita lihat kembali, gitu kan. Nah, untuk perkara ini, kenapa? Karena memang kasus kekerasan seksual di Sumatera Utara ini cukup mengkhawatirkan ya. Ini saja kami datang, ada 3 kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang kita tangani dan pornografi. 1, putusan bebas terhadap terdakwa pelaku kekerasan seksual, gitu kan. Nah, yang kedua ada anak yang didagangkan secara eksploitasi komersial ya, melalui aplikasi. Sekarang anaknya hamil di Deli Serdang, dan ini sedang kita laporkan di Polda Sumatera Utara. Kita minta Komnas Perlindungan Anak Deli Serdang untuk melaporkan ke Polda Sumatera Utara. Yang kemudian ada terjadinya tarian erotis di pasar malam, di Kota Kisaran. Nah, jadi ini harusnya menjadi pertimbangan betul bagi pemerintah Sumatera Utara terkait dengan kondisi sosial dan hukum tentang kekerasan seksual dan pornografi pada anak. Nah, jangan ini dianggap kasus satu demi satu, gitu. Nggak boleh juga, gitu kan. Nah, itu juga nanti akan jadi konsentrasi kawan-kawan Komnas Perlindungan Sumatera Utara yang akan mengadvokasi itu secara langsung melalui pemerintah dan penegak hukum untuk mengurangi tingkat kekerasan seksual pada anak di Sumatera Utara. Nah, ini rawan untuk Sumatera Utara ini, jadi harus disikapi secara benar, gitu kan. Harus ada peran serta bersama antara masyarakat dengan pemerintah dan penegak hukum untuk mengurangi tingginya tingkat kekerasan seksual di Sumatera Utara. Ini saya kira harus menjadi peran bersama ya. Nanti Sumatera Utara juga akan melakukan upaya advokasi itu ya. Tetapi kembali untuk putusan bebas tadi ini terhadap pelaku kekerasan seksual ini, Komnas Perlindungan Anak akan mendampingi baik secara hukum kepada anaknya, jadi melakukan upaya-upaya hukum tertentu untuk memastikan bahwa perkara ini bisa diperiksa secara baik dan benar di Mahkamah Agung dalam proses kasasinya, termasuk juga mendorong KY untuk melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim yang memeriksa perkara ini, ataupun nanti Komnas Perlindungan Anak akan melakukan upaya rehabilitasi kepada anak korbannya, sehingga beliau bisa kembali bersekolah dan tumbuh berkembang layaknya sebagai seorang anak. Nah, ini saya kira yang kita sampaikan. Mungkin bisa ditambahkan sama kawan-kawan. Izin kalau boleh tahu, jaksa kemarin tuntutannya berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun tapi putusannya bebas. Tuntutannya bebas. Jaksa itu menuntut 13 tahun. Dituntut 13 tahun, diputus bebas. Nah, kalau jaksa menuntut 13 tahun berarti dia percaya diri dengan alat buktinya. Nah, nggak mungkin nggak, gitu kan? Nah, jadi bahkan saya kira ini harus disikapi juga oleh Mendagri. Saya kira kita dapat informasi ada syukuran putusan bebas ini di rumah dinas bupati. Wah, ini menggunakan fasilitas negara untuk sesuatu yang tidak berkaitan dengan pekerjaan pemerintah. Nah,
ada syukuran katanya. Ini informasi saja. Nah, jadi nggak patut diduga ya. Ada kegiatan di rumah dinas bupati yang patut diduga itu adalah kegiatan syukuran atas putusan bebas terdakwa ya, yang sudah ditahan selama kurang lebih 8 bulan. Nah ini luar biasa ini. Apakah pemerintah memang kalau itu benar terjadi begitu? Pertanyaannya apakah memang mau siapapun itu terdakwanya ya punya hubungan apapun dengan pemerintah dengan kepala daerahnya, harusnya sebagai kepala daerah dia bisa menjaga sikap, membedakan bagian mana urusan pribadinya, bagaimana urusan pemerintahannya, gitu kan? Nah, jangan gunakan batas daerah untuk untuk hal-hal yang bukan berkaitan dengan urusan pemerintahan. Saya kira ini yang kita sampaikan. Izin untuk menambahkan, kita dari Komnas Perlindungan Sumatera Utara memang sejak awal perkara ini kita kawal bersama-sama rekan-rekan kita dari Komnas Perlindungan Lawan Baru. Jadi yang pertama, kalau memang ini tidak terbukti sejak awal, ya kan, terapitnya pun ditolak kemarin. Artinya upaya hukum dia ketika ada penetapan tersangka dan menguji 2 alat bukti itu dia sudah uji di sidang pra-peradilan dan itu ditolak oleh majelis hakim. Jadi ketika itulah P21, namun ternyata di Pengadilan Negeri Rantau Prapat ini difonis bebas. Makanya ada 2 hal yang menjadi pertanyaan besar kami. Kalau memang dia tidak bersalah, ya kan, sejak awal vonis Prapit dia itu sudah dikabulkan. Artinya penyidik Polri dan Kejaksaan sudah bekerja secara maksimal. Sehingga tadi yang disampaikan betul, kita akan lapor majelis hakim ini ke Komisi Judisial. Dan kita dari Komnas Perlindungan Sumatera Utara beserta saudara-saudara kita dari Komnas Perlindungan Lawan Baru mengawal terus. Bahkan Komnas Perlindungan Pusat juga mengawal ini di Jakarta nanti. Kita juga akan membangun gerakan kepada Komnas Perlindungan Anak seluruh kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Nah, karena ini tidak bisa kita biarkan. Karena ini nanti akan menjadi jurisprudensi. Sehingga ke depan, ya kan, pelaku-pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini menggunakan putusan ini. Nah, ini menjadi presiden buruk. Nah, itu dia. Jadi mungkin itu saja dari saya. Nah, sedikit menambahkan sebenarnya dari pemeriksaan psikologis yang kita lakukan terhadap korban, bahwa sebenarnya kejadian ini melebihi dari apa yang dilaporkan dan disidangkan. Nah, dari perbuatan-perbuatan pencabulan yang dilakukannya, jadi ini korban sebenarnya sering mengalaminya, gitu kan. Cuman karena ada ketakutan di dalam diri korban, karena diancam, karena ini unsurnya suka sama suka. Nah, nggak ada cerita. Dalam kasus kekerasan seksual pada anak tidak ada unsur apapun yang menyatakan tentang suka sama suka. Gak ada. Apapun ceritanya, aktivitas seksual terhadap anak sama dengan anak itu kriminal. Tidak ada cerita suka sama sukanya. Sehingga inilah yang membuat korban ketakutan. Dari awal mau melapor menjadi takut melaporkan, tertahan-tahan, sehingga pada akhirnya dia nggak kuat dan kabur dari rumah tersebut, pulang ke rumah ibunya. Nah, saya kira ini harus disikapi secara bersama, sehingga kita harapkan dalam konferensi pers ini bisa mengabarkan dan memberikan atensi kepada pemerintah, memberikan atensi terhadap situasi ini, gitu kan. Kasihan anaknya yang harus bersekolah tidak bersekolah, masa depannya menjadi nggak jelas. Negara wajib menjamin ini, berikan perlindungan dan perlindungan terhadap anaknya. Saya kira itu. Ada yang mau Mas? Cukup. Baik, ada pertanyaan lagi? Cukup. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada kawan-kawan media yang sudah hadir hari ini. Saya kira ini ikhtiar bersama kita untuk memberikan perlindungan kepada anak, memberikan upaya bersama kepada perlindungan anak, sehingga kedepannya tidak ada lagi presiden-presiden yang sepertinya menjustifikasi perbuatan
kekerasan seksual pada anak itu menjadi perbuatan yang biasa-biasa saja, tidak ada, gitu kan? Nah, sehingga kita kira hari ini bisa kita kabarkan secara keseluruhan semuanya, sehingga bisa kita sikapi secara bersama-sama, gitu kan? Nah, dan kami akan tetap melakukan upaya hukum apapun itu yang bisa dilakukan untuk untuk mengawal perkara putusan bebas terhadap terdakwa FS ya, inisialnya FS ya, yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Apapun itu, bayangkan, even cuma pegang paha sekalipun, menunjukkan video porno sekalipun, atau memegang bagian badan yang tidak patut sekalipun dipegang oleh siapapun, itu kekerasan seksual. Apalagi sampai hal-hal tertentu. Nah, jadi ini tanggung jawab kita bersama. Saya kira itu, terima kasih. Karena sudah cukup, Ibu yang sabar, yang kuat. Saya akhiri, kalau nggak ada pertanyaan lagi ya. Nah, kalau nggak ada ya saya cukupkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.